Halo Tribuners, ketemu lagi bersama Ratu Sejati di Tribunnews On Cam. Kali ini Ratu sudah terhubung dengan Himawan Adi. Beliau ini adalah pengurus Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan atau FKIJK DIY dan juga konsultan perencanaan keuangan. Sekaligus beliau juga Kepala Cabang AAJI Yogyakarta. Hari ini kita mau ngomongin soal apa hayo? Hari ini kita mau ngomongin soal peluang usaha dan juga memulai usaha baru nih Tribuners. Kemarin beberapa waktu lalu Ratu juga sudah sempat ngobrol terkait survive during pandemi, terus juga membahas soal menabung, terus soal pinjaman dan juga soal dana darurat. Kali ini kita akan ngobrol asik lagi dan tentunya bakal banyak banget informasi baru yang akan kita dapat. Langsung aja yuk kita sapa beliau. Halo, selamat siang, Mas Adi. Iya, halo Ratu dan rekan, apa kabar? Sehat, semangat? Alhamdulillah sehat, masih semangat banget ini, apalagi hari ini ngomongin soal peluang usaha dan juga memulai usaha baru. Karena kalau dilihat belakangan ini trennya tuh lagi pada bikin usaha baru gitu ya, Mas Adi ya. Nah, saya mau nanya nih, Mas Adi, gimana sih caranya melihat peluang usaha baru di tengah pandemi? Ya, Sobat Tribuners dan juga Ratu ya, bahwa kita ketahui dari setiap musibah itu pasti ada berkah dan juga hikmah begitu. Mhm. Namun hikmah dan berkah ini biasanya hanya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang mau keluar dari zona tidak nyaman ini untuk menemukan hal-hal baru atau bahkan terinspirasi dan menginspirasi hal-hal baru. Kalau bahasa mungkin orang Jogjanya bilang the power of kepepet begitu ya. Nah, ini maka kita bisa melihat ada hal-hal dan juga fenomena baru yang bisa terciptakan atau kita ciptakan bersama ya, untuk akhirnya kita bisa mendapatkan income baru ya. Peluang usaha baru di tengah pandemi ini yang pertama adalah berarti yang bersifat kita pendekatannya kepada bahan pokok ya, bahan basic need. Kalau pendekatan dari Maslow itu berarti kebutuhan dasar, basic need. Basic need ini berarti kita bisa berbicara sandang, pangan, papan ya. Nah, mungkin dari sisi pangan ini yang menjadi basic need. Karena kalau papan bukan berarti saat ini orang juga kebutuhannya meningkat, juga belum tentu ya. Banyak beberapa yang masih menahan duit cash mereka untuk tidak mereka belanjakan, walaupun beberapa properti saat ini sudah turun bahkan sampai dengan 30% ya. Ini juga menjadi yang suffer bagi rekan-rekan di dunia properti dan di bisnis properti begitu. Nah, kalau dari sisi makanan mungkin kita juga bisa melihat ada peluang maupun ada ancaman, karena setiap ada peluang pasti ada ancaman ya. Setiap ada ancaman ada peluang. Nah, kita dengar dari beberapa media berita bahwa ada beberapa gerai yang tutup dari mungkin makanan berjaring internasional, misalnya begitu. Lah, kita kok sekarang malah ngomong dari sisi peluang. Ini bagaimana yang gede aja tumbang, bagaimana yang kecil kayak kita atau bahkan belum mulai begitu kan. Nah, maka konsep yang kita ketengahkan di sini lebih kepada nanti secara teknis juga kita bisa bahas, yaitu yang bermodal minimal ya. Nah, karena kalau yang bermodal minimal ataupun berbiaya minimal, ini tentunya hampir setiap orang bisa melakukan. Yang kedua, pendekatannya adalah yang market driven ya, yang lagi dibutuhkan oleh pasar. Itu seperti apa? Karena kalau kita menciptakan pasar baru mungkin agak sulit ya. Tapi kalau yang sudah dibutuhkan pasar, karena sebenarnya kebutuhan pasar itu sendiri merupakan perwujudan dari masalah ya. Karena masalah yang ada di khalayak atau di masyarakat apa itu menjadi sebuah peluang. Karena kalau kita memenuhinya berarti kita memberikan solusi kan begitu ya. Jadi kalau ada masalah maka kita ada solusi. Nah, masalah di sisi misalnya makan, maka kita bisa menjadi peluang untuk bisnis makanan. Masalah di makanan yang higienis, maka kita bisa create makanan yang higienis itu bagaimana dengan komunikasi produk dan juga dari sisi proses serta hasilnya ya. Kemudian dari masalah makanan yang nggak harus keluar, maka nanti bisa dikombinasikan dengan apa? Dengan bisnis ekspedisi ataupun ojol ya, yang dengan biaya delivery service misalnya begitu. Hampir semua sekarang juga yang masih survive mereka juga mulai meng-create dari sisi
digital marketing sampai dengan online service dan juga online delivery ya. Nah, ini makanya yang kalau kita lihat. Kalau bisnis yang misalnya bisa kita create yang lain lagi, selain juga dari sisi makanan, yaitu apa? Fenomena yang saat ini marak terjadi, yaitu daring ya, dari sisi online, media sosial. Nah, gunakan media sosial itu bisa untuk monetize kita, ya, monetize itu menghasilkan uang. Contohnya apa? Misalnya kita dari yang tadi kita berbicara mungkin konten ya, konten kreator. Kemudian kita juga bisa sebagai menjembatani dari bisnis-bisnis yang lain kalau dengan online ini ya. Contohnya misalnya teman-teman di investasi ataupun asuransi, proteksi ya. Banyak dari mereka-mereka tenaga pemasar ini yang masih belum aware tentang penggunaan YouTube dan media sosial. Mereka biasanya masih berkunjung secara offline, bikin janji temu dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal baru yang bisa kita bidik untuk kita create konten-konten yang bisa mereka tawarkan begitu, sehingga tanpa harus ketemu tapi mereka bisa langsung nge-share. Ada breakingnya juga tapi kontennya padat. Nah, dengan sekali dia ngomong yang terekam itu dan bahkan mungkin sudah diupload di media sosial, contohnya YouTube, IGTV ataupun yang lainnya, nanti dia bisa aja share ke ribuan orang. Nah, masa sih dari 1.000 orang nggak ada yang misalnya tarik ataupun menanyakan informasi lebih lanjut kan begitu. Nah, ini potensi-potensi di situ ya. Kemudian peluang usaha apa? Peluang usaha yang kalau kita lihat mungkin kalau kita punya keterampilan atau kekuatan dari si permodalan lokal. Contohnya tadi kalau kita berbicara ekspedisi. Mungkin saat ini kita masih mengandalkan ekspedisi yang ada ya. Ini adalah peluang-peluang baru yang ketika kita berpikir bahwa untuk memulai yang tanpa bisnis, mulai tanpa modal itu bisa jadi. Karena nanti misalnya membuat seperti itu juga bisa menggunakan cara-cara seperti ojol yang udah besar, bahwa motor dan segala macam sampai helmnya itu juga harus dimodalin oleh si pendaftar calon karyawan tadi sendiri, misalnya begitu. Jadi kantor hanya menyediakan jasa dari sisi aplikasinya, internetnya, dan juga support sistemnya saja misalnya. Nah, itu juga ada beberapa peluang baru ya. Sekarang ya walaupun oleh beberapa media reviewer itu dibilang bahwa sekarang fashion juga lumayan menurun karena orang untuk berkunjung kemana-mana itu juga jadi berkurang ya, walaupun new normal akan berlaku lagi. Tapi sekarang dengan adanya online seperti ini, saya pikir juga akan menjadi menarik karena apa? Orang butuh tampil keren justru ketika di live ataupun di record di media sosial ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara yang misalnya kena PHK ya, ataupun yang masih di tengah pandemi ini adalah sebenarnya bisnis-bisnis memang lebih banyak yang retail. Tapi saya akan sangat menyarankan sekali kepada rekan-rekan semuanya bahwa bisnisnya ini jangan sampai hanya bisnis yang bersifatnya occasional atau bisnis yang hanya bersifatnya darurat. Kalau ini selesai udah bisnis lagi. Nah, kita malah sangat berharap sekali bahwa rekan-rekan yang ketika sudah menemukan bisnis di kala pandemi ini nanti malah bisa jadi besar. Let's say misalnya dia yang tadinya seorang yang kena PHK maupun masih bekerja, nanti nggak lama lagi dengar bahwa dia resign. Karena apa? Ternyata income dari bisnisnya udah jauh lebih besar daripada ketika dia bekerja misalnya. Ini kan sangat menarik dan kita bisa lihat dari ukuran kesuksesan pun sudah masuk dalam kategori itu gitu ya. Nah, cuman untuk bisa sampai ke situ, kita juga perlu ketahui bahwa rata-rata para pebisnis pemula sekarang ini startup itu masih bermasalah dari sisi tata kelola ya. Nah, apa bedanya tata kelola keuangan dengan keuangannya? Nah, kalau keuangannya itu berarti pendanaannya ya. Jadi misalnya dia pengen bisnis butuh duit, tapi kalau tata kelola adalah ketika duit ini ada, bagaimana cara mengelolanya supaya benar. Karena kalau yang nggak benar, rata-rata juga banyak dari beberapa bisnis rekan-rekan itu yang dari misalnya kemarin sudah sempat memfranchise-kan sampai ratusan franchisee ya. Tapi karena terkendala dari sisi keuangannya, akhirnya dia harus gulung tikar dan bermasalah dengan beberapa vendor.
dan beberapa kewajiban atau hutang yang belum bisa terselesaikan misalnya. Nah, itu karena apa? Berarti dari sisi tata kelola keuangannya yang juga belum bagus. Pisahkan rekening antara rekening pribadi dengan rekening bisnis, walaupun ini bisnis masih bisnis perorangan ya. Karena dari situ itu nanti jadi gejolak dan juga godaan itu muncul ketika bisnisnya mulai membesar. Oh, aku pengen beli kendaraan, aku pengen beli gadget yang bagus dan lain sebagainya. Nah, kalau memang hal itu harus misalnya dilakukan, maka kita juga harus menghitung bahwa kita itu menjalankan bisnis itu dengan bergaji. Nah, kita digaji dari bisnis kita. Gaji kita layaknya berapa? Nah, jadi nanti ketika di handover ke orang lain, setidak-tidaknya kita tidak akan merasa keberatan ketika dialihkan ke orang lain karena gajinya terlalu besar, atau orang lain nggak menarik karena gajinya terlalu kecil, begitu kan. Nah, ini yang harus kita lakukan juga. Jadi kalau dari sisi bisnis, create sesuatu yang baru kalau menurut saya ya, yang bahkan saat ini belum ada, tapi nanti kecenderungannya adalah orang butuhkan. Contoh lain adalah dari apa? Yang belum banyak adalah dari sisi kacamata anti droplet ya. Rata-rata masih kayak pakai helm yang lebar-lebar itu. Tapi kacamata itu yang kalau yang anti droplet ya, itu sebenarnya yang mungkin bagian atasnya tanpa harus menutupi semua wajah misalnya. Nah, itu kan nanti akan jadi fashion yang baru lagi begitu ya. Nah, ini juga bisnis-bisnis yang nanti bisa dilakukan. Tapi kalau bisnis yang bersifatnya nanti kayak mungkin masker dan lain sebagainya, itu juga menarik ya. Selama maskernya itu bukan masker medis. Kenapa? Karena nanti kalau masker medis itu nanti juga terkait dengan pertama, mungkin ada kasus penimbunan, yang kedua juga tingkat kebutuhan yang fluktuatif. Kemarin mungkin beberapa penimbun jadi rugi besar karena harganya sekarang udah agak kembali normal ya. Industri kreatif dari sisi kemarin, salah satu rekan mengirimkan contoh misalnya bisnis dari sisi masker batik yang dia bisa 2 lapis dan diisi dengan filter lainnya seperti tisu dan lain sebagainya. Nah, itu dengan kemasan yang batik kan jadi juga fashion ini juga akan jadi menarik begitu. Itu kurang lebihnya, Ratu. Oke, luar biasa. Kalau untuk kita, saya mau minta tips nih ke Mas Adi dan juga supaya Tribuners ini tahu apa sih yang harus dilakukan ketika akan memulai usaha baru. Tipsnya nih apa dari Mas Adi? Ya, ketika kita memulai bisnis baru, pertama yang perlu diperhatikan adalah ada tidaknya sebuah pasar ya. Karena sebagus-bagusnya bisnis kita, kalau nggak ada pasarnya, ya juga percuma karena kita nggak jualan, itu ujung-ujungnya jadi kayak hobi begitu ya. Tapi kalau ada pasarnya, otomatis kan akan direspon. Nah, kalau sudah ketemu pasarnya, kita nanti akan berbicara juga tentang segmen. Segmen itu adalah pasar sasaran yang kita bidik. Karena nggak mungkin pasar kita penuhi 100% ya. Karena itulah when you are trying to be anything, actually you are nothing kan. Ketika kamu pengen jadi segalanya, ujung-ujungnya malah kamu bukan siapa-siapa lagi begitu. Jadi be spesialis ya. Jadilah seorang spesialis. Nah, kalau sudah segmen yang ketemu misalnya untuk milenial, nah maka disesuaikan dengan psikografi milenial ini. Mereka sukanya seperti apa, bagaimana, harganya seperti apa, pricingnya, packagingnya seperti apa, kemudian layanannya bagaimana, terus kemageran mereka seperti apa yang bisa kita adopsi, misalnya seperti itu ya. Kemudian selain itu juga ada hal yang menjadi pembeda kita dari bisnis lain. Mungkin sama-sama bisnis makanan ya, makanan delivery. Tapi kalau di kita itu misalnya ataupun di rekan-rekan itu harus punya yang namanya keunggulan kompetitif ya, competitive advantage. Nah, itu kalau di beberapa bisnis disebut sebagai unique selling dan unique value proposition ya, atau tingkat keunikan dari sebuah produk yang disampaikan oleh perusahaan. Nah, itu menjadi pembeda. Oke, terima kasih Mas Adi sudah memberikan tips-tips dan juga kasih tahu nih gimana sih caranya kita melihat peluang usaha baru di tengah pandemi yang ternyata meskipun pandemi bisa dibilang musibah, tapi di tengah-tengah musibah tetap ada peluang ya, tetap ada berkah yang bisa diambil gitu. Terima kasih Mas Adi atas kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol seru. Satu lagi sebenarnya Ratu. Apa tadi tuh? Yang kalau untuk memulai bisnis yang baru yang untuk tanpa besar,
itu rekan-rekan sangat disarankan untuk menjadi seperti reseller, dropkeeper, ataupun konsinyasi yang lain yang tanpa harus mengeluarkan biaya begitu. Oh ya, itu penting Nah, banget kita itu. tetap bisa langsung mulai saat itu juga begitu, dengan kita mempelajari syarat dan ketentuan yang berlaku begitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adi. Buat Tribuners bisa ya ini diterapkan supaya ya mungkin habis kena musibah juga di PHK atau mungkin dirumahkan gitu. Ini bisa jadi tambahan income untuk kita gitu. Terima kasih Mas Adi. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.